Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tumawan, 40014-1078 di Prodi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan melakukan praktikum kimia unsur dan kimia inti mengenai menentukan waktu paruh dan laju peluruhan suatu unsur. Di sini saya menggunakan virtual laptop, oleh karena itu simak video saya ya. Tujuan praktikum adalah untuk menentukan waktu paruh dan laju peluruhan suatu unsur. Yang pertama adalah waktu paruh. Langkah pertama adalah bukalah virtual lab yang sudah disediakan. Kemudian, pilih salah satu unsur yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan unsur karbon dan nitrogen. Kemudian klik tombol pause yang ada di bagian bawah. Lalu tambahkan atom dengan cara klik add 10 secara berulang. Di sini saya menambahkan sebanyak 3 kali, yang artinya 30. Lalu klik tombol play di bagian bawah. Kemudian kita amati grafik yang ada dan catatlah hasilnya. Di sini yang diamati adalah bagian half-life-nya. Setelah itu, ulangi langkah awal sampai akhir dengan menggantikan dengan unsur yang lain. Di sini saya akan menggantikan unsurnya dengan unsur uranium dan unsur lead. Langkahnya seperti yang tadi, klik tombol pause yang ada di bagian bawah, lalu tambahkan atom dengan cara klik add 10 secara berulang sebanyak 3 kali, lalu klik tombol play di bagian bawah, dan amati grafik yang ada dan catatlah hasilnya. Hasil pengamatan dari percobaan yang pertama ini adalah pada jenis isotop karbon dan nitrogen yang memiliki nomor massa 14 mempunyai waktu paruh pada half-life sebesar 5.000 years, sedangkan jumlah kandungan pada unsur C adalah 10 dan pada unsur N adalah 20. Yang kedua, pada jenis isotop uranium U dan nitrogen yang lambangnya N mempunyai waktu paruh pada half-life sebesar 4,0 billion years, sedangkan jumlah kandungan pada unsur uranium adalah 238U13, sedangkan pada unsur lead adalah 206 Pb17. Percobaan yang kedua adalah tingkat peluruhan. Langkah yang pertama adalah klik tab tingkat peluruhan atau decay rates. Lalu pilih salah satu unsur yang akan diamati peluruhannya terlebih dahulu. Di sini saya mengamati unsur karbon dan nitrogen terlebih dahulu. Lalu atur penggeser ke arah kanan pada wadah atom. Ini yang memiliki nomor massa 14. Lalu, amati grafik yang terbentuk. Catatlah waktu dan jumlah kandungan unsur pada setiap waktu paruh. Setelah sampai akhir, langkah selanjutnya adalah lakukan langkah awal sampai akhir pada unsur yang lainnya. Nah, di sini saya mengganti unsur dengan unsur uranium dan unsur lead. Seperti pada unsur yang pertama, langkah yang pertama adalah atur penggeser ke arah kanan pada wadah atom
Lalu amati grafik yang terbentuk pada uranium dan lead. Kemudian catat waktu dan jumlah kandungan unsur pada setiap waktu paruh. Pengamatan dari percobaan ini adalah yang pertama, pada jenis isotop karbon C dan nitrogen yang memiliki nomor massa 14 mempunyai waktu paruh 15.000 years. Pada grafik pertama, presentase unsurnya sama-sama 50%. Untuk jumlah kandungan unsur pada unsur C adalah 488 dan pada unsur N adalah 484. Lalu pada grafik kedua, presentase unsur dan kandungan unsur pada unsur C adalah 25% dan 253. Lalu pada presentase unsur dan kandungan unsur pada unsur N adalah 75% dan 719. Dan pada grafik ketiga, presentasi unsur dan kandungan unsur pada unsur C adalah 15% dan 126, sedangkan presentase unsur dan kandungan unsur pada unsur N adalah 85% dan 846. Yang kedua adalah pada jenis isotop uranium yang berlambang 238U dan lead yang berlambang 206 Pb mempunyai waktu paruh 12,0 billion years. Pada grafik ke-1, presentasi unsurnya sama-sama 50%. Untuk jumlah kandungan unsur pada unsur U adalah 238U504, sedangkan pada unsur lead adalah 206 Pb494. Pada grafik kedua, presentasi unsur dan kandungan unsur pada unsur U adalah 25% dan 238U255, sedangkan presentasi unsur dan kandungan unsur pada unsur Pb adalah 75% dan 26 Pb743. Sedangkan pada grafik ketiga, presentasi unsur dan kandungan unsur pada unsur U adalah 15% dan 238U126, sedangkan presentasi unsur dan kandungan unsur pada unsur Pb adalah 85% dan 206 Pb872. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah hubungan antara waktu paruh dengan laju peluruhan suatu unsur adalah berbanding terbalik, dan yang artinya semakin lama waktu paruh maka semakin kecil laju peluruhannya. Demikian dokumentasi praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.